Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil transkripsi fonetis dari kelompok 4 kelas A untuk memenuhi tugas dari Profesor Dr. Sumarwati Magister Pendidikan. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sekar Ayu Marjvinata Utami dari NIM K1225017. Saya Andini Novita Azhara dengan NIM K1225049. Saya Ramanda Gebi Zulfian dengan NIM K1225077. Baik, langsung saja kita ke materinya, yakni transkripsi fonetis. Jadi secara sederhana, transkripsi fonetis ini merupakan penulisan tuturan atau realisasi secara lisan teks tertulis ke dalam simbol-simbol fonetik. Nah, adanya transkripsi fonetis ini bertujuan agar teks tertulis dapat direalisasikan secara lisan sebagaimana penutur aslinya. Kemudian ada simbol bahasa. Simbol bahasa itu ada huruf, fonem, dan fona. Huruf itu adalah simbol bahasa tulis, fonem dan fona adalah simbol bahasa lisan. Nah, kemudian simbol fonem itu adalah garis miring 2, penanda simbol fonem. Kemudian fona itu ada kurung siku, yaitu penanda simbol dari fona sendiri. Yang selanjutnya ada simbol nada dan juga simbol jeda pada transkripsi fonetis. Simbol nada ada 3. Yang pertama nada datar dengan simbol tanda panah horizontal, ini biasa digunakan dalam kalimat berita. Yang kedua nada meninggi dengan simbol panah melengkung ke atas. Nah, biasanya digunakan pada kalimat perintah atau seru. Yang ketiga nada merendah dengan tanda atau simbol panah melengkung ke bawah. Nah, ini biasa digunakan dalam kalimat tanya. Untuk simbol jeda ini ada 4, yaitu yang pertama jeda antar kalimat dengan simbol tanda pagar. Yang kedua jeda antar frasa dengan simbol garis miring 2. Yang ketiga jeda antar kata dengan simbol garis miring 1. Yang terakhir jeda antar suku kata dengan simbol tambah atau plus. Kemudian yang selanjutnya kami mengambil contoh dari berita Koran Kompas edisi pada hari Kamis tanggal 23 Oktober tahun 2025 dengan judul Momentum Kebangkitan Santri. Kalimat pertama, saya mengambil kalimat peringatan 1 dekade Hari Santri Nasional diharapkan menjadi momentum kebangkitan bagi kaum santri di seluruh Indonesia. Nah, transkripsi fonetis pada suku kalimat ini yaitu di sini kan diawali dengan tanda kurung siku karena kurung siku itu melambangkan bahasa lisan. Kemudian diberi tanda pagar untuk mengawali kalimat. Jadi di sini kata pertama yaitu peringatan sendiri disimbolkan dengan lambang seperti huruf E yang terbalik. Nah, kemudian ada ri ditulis RI biasa. Kemudian ada nga ini sendiri itu dilambangkan seperti huruf N yang garis paling belakang itu agak panjang bentuknya. NG ya, NG tulisannya seperti yang tertera di PPT. Kemudian tanda plus itu untuk jeda antar suku kata. Kemudian ada tanda garis miring 1 untuk jeda antar kata. Kemudian ada 1 sa dengan tu. Kemudian ada dekade. Dekade E-nya ditulis biasa, kemudian D yaitu E ditulis seperti E terbalik. Kemudian ada garis miring lagi untuk jeda antar kata. Kemudian kata hari dibagi jadi H dengan ri. Terus kemudian ada garis miring lagi. Santri itu dibedakan ya, san dengan tri. Kemudian ada nasional. Nah, nasional sendiri
di sini ketambahan y sebelum o, karena tidak mungkin kita membacanya itu nasional, tapi kalau kita mengucapkan itu menjadi nasional. Maka dari itu harus ketambahan y sebelum huruf o. Kemudian ada garis miring 2 untuk jeda antar frasa. Kemudian ada kata diharapkan. H ini ditulis kapital karena H ini H lemah ya, karena lebur, karena diapit oleh 2 huruf vokal yang berbeda. Jadi H ini ditulis kapital, jadi diharapkan. Kemudian ada garis miring lagi untuk jeda antar kata. Terus ada kata menjadi. Di sini ada dalam kata men ya. Sendiri itu dilambangkan seperti yang terbalik. Ja dengan di itu dipisah. Kemudian ada garis miring lagi untuk jeda antar kata. Kemudian ada kata momentum. Nah, momentum sendiri dibagi menjadi 3, yaitu momentum. Seperti biasa, di sini dilambangkan seperti terbalik. Kemudian ada jeda garis miring lagi. Kemudian ada kata kebangkitan. Nah, kebangkitan sendiri itu jadi kebangkitan. Ke ini nya itu dilambangkan seperti terbalik. Kemudian bang ini ng dilambangkan seperti huruf n, tapi garis pada bentuk terakhir itu garisnya panjang. Nah, jadi kebangkitan. Kemudian jeda lagi untuk antar kata, yaitu garis miring. Terus ada bagi, garis miring lagi, ada kaum. Nah, u ini di sini ditulis kapital karena u ini mengandung u lemah ya. Kemudian garis miring lagi ada kata santri ya, dibedakan menjadi 2 ya, san dengan tri. Terus garis miring lagi untuk jeda antar kata. Terus ada di, jeda lagi antar kata yaitu garis miring. Kemudian ada kata seluruh. Nah, se ini dilambangkan sebagai kebalik. Kemudian ada luruh. Ruh sendiri ini u-nya u besar karena u ini u lemah ya, karena diapit oleh 2 huruf konsonan. Kemudian ada garis miring lagi untuk jeda antar kata. Terus kata terakhir yaitu Indonesia. Nah, di sini sebelum huruf A itu ada huruf Y karena tidak mungkin kita membacanya itu Indonesia. Jadi kita harus membacanya Indonesia. Nah, maka dari itu harus penambahan Y sebelum huruf A. Nah, pada akhir kalimat kita tambahkan tanda pagar lagi. Kemudian kita tambahkan panah datar karena ini bukan kalimat seru ataupun kalimat tanya ataupun kalimat perintah. Jadi ini kalimat berita biasa. Nah, kemudian ditutup dengan kurung siku lagi. Begitu, sekian, terima kasih. Selanjutnya, pada kalimat kedua yang berbunyi resolusi jihad harus dimaknai sebagai semangat untuk menerobos belenggu keterbatasan. Nah, transkripsi fonetisnya ini diawali dengan tanda kurung siku sebagai penanda bahasa lisan, terutama font. Kemudian dilanjut dengan adanya tanda pagar sebagai penanda jeda antar kalimat. Memasuki kata yang pertama, yakni resolusi. Ini ditulis seperti biasa, yakni resolusi. Kemudian ada penanda jeda antar kata, yakni garis miring 1. Selanjutnya ada kata selanjutnya, yakni jihad. Nah, pada kata ini had bukan diakhiri dengan fonem D, tetapi diakhiri dengan fonem T. Jihad. Selanjutnya ada penanda antar frasa, yakni tanda garis miring 2, dan ada kata harus. Nah, pada kata harus
pada suku kata Rus ini terdapat U lemah karena U ini merupakan suku tertutup. Selanjutnya ada tanda garis miring 1 yang merupakan penanda dari jeda antar kata. Dilanjut dengan adanya kata dimaknai. Nah, pada kata dimaknai ini khususnya suku kata mak yang harusnya K di akhir suku kata itu tetapi diganti dengan glotal karena apabila K di akhir suku kata itu harus diganti dengan glotal. Selanjutnya ada garis miring 1 karena sebagai tanda jeda antar kata. Lalu ada kata sebagai dengan se ini menggunakan huruf E terbalik sebagai, dan juga gai yang seharusnya GAI ini ditulis sebagai GAY, gai. Selanjutnya ada tanda garis miring 1 yakni sebagai jeda antar kata. Lalu dilanjut ada kata semangat. Di sini semangat, se-nya juga sama yakni menggunakan E terbalik, dan di sini ada bunyi eng di mana dilambangkan dengan sesuai dengan yang ada di layar yakni huruf N dengan garis belakang yang sedikit agak panjang. Selanjutnya ada garis miring 2 yakni sebagai penanda jeda antar frasa. Dilanjut ada kata untuk. Nah, di sini untuk pada suku kata tuk ini menggunakan U lemah karena dia berada pada suku tertutup. Selanjutnya ada garis miring 1 sebagai penanda jeda antar kata. Lalu ada kata menerobos. Di sini menerobos, me dan ne juga menggunakan huruf E yang dilambangkan dengan huruf E terbalik. Selanjutnya ada garis miring 1 sebagai penanda jeda antar kata. Dilanjut ada kata belenggu di mana be dan leng ini juga menggunakan E terbalik yakni E. Dan leng di sini juga menggunakan eng. Jadi menggunakan tanda eng yang N dengan bagian belakang yang sedikit lebih panjang, dan juga gu. Selanjutnya ada tanda garis miring 1 ini sebagai penanda antar kata, dan ada kata selanjutnya yakni keterbatasan. Di sini ke dan juga ter itu menggunakan E terbalik dibaca E, keterbatasan. Nah, selanjutnya setelah kata ini diakhiri dengan tanda pagar sebagai penanda jeda antar kalimat, dan juga diberi tanda panah mendatar horizontal sebagai tanda bahwa ini merupakan kalimat berita yang dibawakan dengan nada datar, dan kemudian diakhiri dengan kurung siku. Sekian dari saya, terima kasih. Pada kalimat ketiga atau kalimat terakhir, yaitu santri juga didorong tampil sebagai lokomotif kemajuan bangsa dan mercusuar peradaban dunia. Yang pertama diawali dengan tanda kurung siku yang merupakan bahasa lisan, kemudian diberi tanda pagar sebagai jeda antar kalimat. Lalu pada kalimat santri, san tambah tri, kemudian garis miring 1 sebagai jeda antar kata, ju tambah ga, garis miring, di tambah do tambah rong. Nah, pada o sendiri ini menggunakan simbol o, bukan o, seperti huruf C terbalik, karena ini merupakan suku tertutup, jadi dibacanya o. Kemudian untuk eng atau pada kata rong, ng tidak ditulis
huruf N dan juga G, tetapi menggunakan simbol seperti demikian. Kemudian garis miring, kata tam tambah pil. Nah, untuk I merupakan huruf I lemah, kemudian garis miring 2 sebagai jeda antar frasa, lalu kata sebagai, se tambah ba tambah gai. Untuk E sendiri menggunakan simbol E terbalik, yaitu dibacanya E, huruf vokal tengah, se. Kemudian untuk gai, mengapa tidak ditulis ga tambah I? Dikarenakan dibacanya gai, jadi ada penambahan huruf Y. Kemudian garis miring 1, lo tambah ko tambah mo tambah tif. Nah, untuk O pada kata lo dan ko ini suku terbuka, jadi tidak menggunakan simbol seperti kata mo. Untuk mo menggunakan simbol huruf C terbalik, yaitu huruf O pada suku tertutup ditambah tif, lalu garis miring 1, ke tambah ma tambah ju tambah wan. Untuk huruf ke menggunakan simbol E terbalik, jadi dibacanya E, vokal tengah. Kemudian untuk akhiran kata an, ini ada penambahan konsonan wan, jadi ditambah W sehingga dibaca wan. Kemudian garis miring 1, bang ditambah sa. Untuk NG sendiri simbolnya seperti demikian, jadi tidak menggunakan huruf N dan juga G. Kemudian garis miring dan garis miring mercu sa war. Nah, untuk E menggunakan simbol E terbalik, huruf vokal tengah. Kemudian untuk akhiran R ini menggunakan atau ada tambahan huruf konsonan W, jadi dibaca war bukan R. Garis miring P tambah ra tambah da tambah ban. Untuk E sendiri sama, menggunakan E vokal tengah dengan simbol E terbalik. Kemudian garis miring 1, du tambah ni tambah ya. Untuk akhiran kata A ini ada tambahan konsonan Y sehingga dibacanya dunia bukan dunia. Kemudian tanda pagar. Nah, untuk tanda panah horizontal sendiri ini biasa digunakan dalam kalimat berita sehingga menggunakan tanda panah horizontal pada kalimat ini. Kemudian pada bagian akhir ditambahi tanda kurung siku seperti itu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Kami izin undur diri. Terima kasih.